Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Teman-teman sekalian, kurang 1 minggu lagi. Sekarang sudah tanggal 5 April, minggu depan tanggal 12 April. Itu artinya adalah waktu tes UTBK sudah dimulai. Nah, kemarin tanggal 3 April ada press release baru dari Ketua Tim LTMPT terkait dengan adanya perubahan waktu pengerjaan. Nah, ini harus diperhatikan, harus kita simak bersama karena kalau kita tidak mengetahui adanya perubahan itu, maka kita bisa salah langkah, bahkan kita mungkin bisa mengalami keterlambatan. Dan yang paling penting di sini ada sistem blocking time-nya. Apa itu blocking time? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video ini. Oke, simak dengan baik ya, karena waktu kita tinggal 1 minggu dan kita harus persiapan mental, persiapan strategi, dan juga persiapan materi kita supaya kita bisa sukses mengerjakan soal-soal UTBK dengan baik. Oke. Nah, ini saya bagi ini di laman resminya RTMPT itu kemarin tanggal 3 itu diterbitkan seperti ini ya. Ada penyesuaian waktu pada pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2021. Kecuali hari Jumat ini saya sarikan di sebelah kanan ya. Jadi penyusunan waktu tes khusus untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Yang pertama, waktu untuk penyusunan ini adalah khusus untuk daerah yang menggunakan basis waktu WIB ya, waktu Indonesia Barat. Jadi ini saya kotak kuning ya. Atas pertimbangan pelaksanaan ibadah sholat, maka jadwal pelaksanaan tes sesi siang di beberapa pusat UTBK khususnya yang menggunakan pola waktu WIB dilakukan penyusunan waktu. Jadi perubahan ini berlaku untuk yang menggunakan basis waktu WIB, waktu Indonesia Barat. Yang kedua, yang sesi pagi nih ya, tabel yang atas ini tetap konfigurasi waktunya sebagaimana di awal, dimulai 06.45. Perhatikan teman-teman ya, 06.45 itu peserta harus sudah masuk ruang ujiannya. Jadi teman-teman harus bisa mengukur jarak tempat tes UTBK teman-teman ada di mana, jarak tempat tinggal teman-teman ada di mana, sehingga paling tidak waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi itu paling tidak mepet dengan waktu jam masuknya, atau paling tidak jam 6 sudah sampai di lokasi ya, sehingga 6.45 sudah bisa tenang masuk ke ruang ujian. Kemudian berakhir pada 10.30 ya, atau setengah 11. Ini untuk yang sesi pagi tidak mengalami perubahan. Yang kedua, yang ketiga yang mengalami perubahan adalah sesi siang ya. Yang di bawah ini sesi siang di sini sudah dijelaskan ya di atas. Pelaksanaan tes UTBK sesi siang yang semula dimulai pukul 12.30 sampai dengan 16.15 WIB diundur menjadi mulai 13.00 sampai dengan 16.35 ya. Karena hari Jumat biasanya sholat Jumat itu agak lama dan 12.30 ini baru selesai, atau mungkin 12.45, sehingga ini relevan ya, baru dimulai pukul 13.00 ya, dan berakhir pukul 16.35. Oke, ini saya bawa ke sini bahwasanya untuk khusus hari Senin sampai Kamis, khusus yang sesi siang, maka yang semula dimulai 12.30 tapi hasil revisinya dimulai jam 13.00. 13.00 sampai 13.05 peserta masuk ruang ujian ya 5 menit. 13.05 sampai 13.15 sekitar 10 menit pemeriksaan identitas dan dokumen. Nah, apa saja identitas yang wajib dibawa dan dokumen yang wajib dibawa nanti akan saya ulas di video berikutnya, karena ini sangat penting ya, jangan sampai sudah berada di lokasi ternyata dokumen yang dibawa tidak memenuhi syarat atau bahkan tidak membawa dokumen, sehingga bahasanya teman-teman kalah sebelum bertanding, maka itu akan sangat menyakitkan ya. Supaya itu tidak terjadi, nanti saya sampaikan ulasan video tentang apa identitas yang wajib dibawa dan dokumen apa yang wajib dibawa. Kemudian di sini 13.19 sampai 13.20 sekitar 5 menit latihan. Ini mungkin mengecek fitur kelancaran jaringan, kemudian komputer dipakai juga dipastikan proper ya, dipastikan sudah bisa mengoperasikan software dengan baik. Kemudian barulah 13.20 sampai 15.05 ini alokasi waktu untuk TPS, tes potensi skolastik, dan 15.05 16.35 alokasi waktu untuk TKA, tes kompetensi akademik baik saintek maupun sesum. Perhatikan teman-teman, 13.20 sampai 16.35 ini tanpa jeda ya.
Jadi sekitar ada 195 menit tanpa jeda. Teman-teman harus bisa mengoptimalkan, mengestimasi waktu dengan baik sehingga semua soal-soal itu bisa terjawab dengan baik. Nanti akan saya sampaikan ini terkait dengan blocking time di waktu-waktu krusial ini. Next, kemudian ini perubahan yang khusus untuk hari Jumat ya. Saya ulangi lagi, perubahan yang khusus hari Jumat, di mana di sini tertera bahwasanya sama ya, waktu perubahannya adalah di WIB, kemudian pada sesi siang ya, sesi pagi tidak berubah. Untuk sesi yang siang itu mengalami perubahan. Jadi berlaku untuk daerah yang menggunakan waktu WIB, perubahan yang khusus hari Jumat, yang WIT waktu Indonesia Tengah dan WIT waktu Indonesia Timur dan Tengah tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk sesi paginya sama kayak hari-hari yang lain, waktunya tetap. Yang mengalami perubahan adalah waktu sesi siang, waktunya berubah. Ya, di sini kelihatan ya. Mungkin ini salah ketik di lamannya LTMPT ini ya. Nah, ini harusnya dimulai 13.45 sesuai dengan tabel ini ya. Nah, ini yang semula dimulai dari 13.30 tapi karena Jumat dimulai 13.45 sehingga memberikan waktu yang cukup untuk para peserta yang beragama Muslim untuk menyelesaikan sholat Jumat dengan tenang. 13.45 sampai 13.55 menit peserta sudah dipersilakan masuk ujian. 13.50 sampai 14.00 10 menit pemeriksaan identitas dokumen. 14.00 sampai 14.05 latihan. 14.05 sampai 15.50 ini waktu tes untuk TPS, tes potensi skolastik. Dari 15.50 sampai 17.20 waktu pengerjaan untuk tes kompetisi akademik baik saintek maupun sasum, sama kayak yang hari-hari yang lain ya. Ini tanpa ada jeda. Di sini nanti ada blocking time yang harus kita perhatikan yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini kita sudah tahu bahwasanya ada perubahan waktu dan kita sudah tahu dari timing yang disetting oleh tim LTMPT, waktu mengerjakan TPS dan TKA tidak ada jeda, langsung berurutan. Disitulah ada aturan mengenai blocking time. Apa itu blocking time, teman-teman? Nah, ini pada UTBK nanti tahun ini 2021 kita hanya bisa mengerjakan soal setiap subtes di dalam blok atau alokasi waktu subtes tersebut atau alokasi waktu yang telah ditentukan. Setelah alokasi waktu suatu subtes itu berakhir, maka kita tidak akan bisa mengerjakan soal di subtes sebelumnya. Artinya misalnya TPS itu kan ada 4 subtes, TKA ada 4 subtes. Nah, setiap subtes itu diberi waktu, jatah waktu tersendiri. Ketika jatah waktu sudah habis, maka kita harus bergeser ke subtes yang lain dan kita tidak akan bisa meninjau kembali subtes yang telah kita lewati. Nah, disitulah hal penting yang harus kita perhatikan, karena jangan sampai kita sudah melewati satu subtes, jatah waktunya sudah habis, kita nggak tahu kalau kita nggak bisa kembali. Sehingga di subtes satu seolah-olah kita lewati begitu saja ya, kita hanya mungkin baca-baca soal, kemudian atau kita hanya menandai secara mandiri, tidak langsung kita jawab, harapan dengan perkiraan kita nanti bisa kembali lagi dan kita bisa menjawab, ternyata itu tidak terjadi. Kita nggak bisa kembali lagi dan itu sangat merugikan ketika kita tidak selesai mengambil keputusan pada waktu itu. Makanya ini harus kita perhatikan. Nah, lebih rincinya seperti ini ya. Perhatikan teman-teman, ini alokasi waktu tes UTBK. Saya ambil yang sesi pagi ya, 06.45 sampai 06.50 setelah masuk ruang ujian. Saya sampai pada 07.15 sampai 10.30 ini adalah jatah alokasi waktu TPS dan TKA. Dari sini kita bisa uraikan TPS itu dari 07.15 sampai 9, paling tidak ada 105 menitan ya. Alokasi waktu untuk TPS, dan kemudian di TKA itu 09.00 sampai 10.30 itu totalnya adalah 90 menit. Nah, dengan alokasi TPS 105 menit dan TKA 90 menit itu ternyata kan setiap subtes itu TPS sendiri ada 4 subtes, TKA sendiri ada 4 subtes lainnya. Tes potensi skolastik total waktunya 105 menit. TPS sendiri itu dibagi 4 subtes ya, ada penalaran umum, ada PBM, pemahaman bacaan dan menulis, ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan ada pengetahuan kualitatif. Kalau saya bagi 4 ya, kasarannya 105 saya bagi 4, paling tidak maksimal PU itu harus diselesaikan dalam waktu 25 menit, PBM juga 20 menit,
PPU juga 25 menit, PK juga 20 menit. Sehingga sisa 5 menit paling tidak untuk review ya. Untuk review kira-kira mana yang masih ragu-ragu. Nah, tetapi ini aturannya adalah, nah apabila waktu 20 menit itu telah selesai, jadi misalnya PU sudah terlewati 20 menit, maka peserta tidak bisa kembali ke subtes tersebut. Artinya kita harus lanjut ke subtes PBM. Dan kita tidak bisa kembali meninjau soal yang ada di PU karena jatah 20 menit sudah berakhir, sudah terlewati. Begitu juga nanti ketika kita sudah masuk PBM, 20 menit itu sudah terlewati, sudah selesai, maka kita harus segera masuk ke PPU 20 menit berikutnya. Sehingga dan kita tidak bisa meninjau kembali jawaban kita di PBM, kita tidak bisa meninjau kembali jawaban kita di PU. Artinya ini kalau tidak diketahui oleh para peserta, maka bisa jadi peserta itu tidak langsung menjawab ya di PU, di PBM tidak langsung menjawab dengan harapan nanti bisa kembali lagi cek ulang, ternyata tidak bisa. Nah kalau itu terjadi, ini sangat merugikan ya teman-teman, ketika tidak mengambil keputusan jawaban di subtes sebelumnya, maka ketika waktu sudah habis ya sama saja kita tidak menjawab, dan itu sangat merugikan kalau kita tidak tahu. Lah sekarang sudah tahu, maka teman-teman harus hati-hati. Ini yang untuk yang tes kompetensi akademik itu 120 menit totalnya. Kalau kita breakdown itu kan ada 4 juga. Ada matematika, ada fisika, ada kimia, dan ada biologi. Kalau saya bagi 4 paling tidak minimal maksimal ya dapat jatah itu 22 menit dengan 20 soal masing-masing subtes, paling tidak satu soal itu 1 menit harus sudah selesai. Sehingga sisa waktunya nanti paling tidak untuk review, untuk checking akhir dan sebagainya. Sehingga teman-teman harus punya timing ya, bagaimana saya mengerjakan soal itu selesai pada waktunya. Dan ini sama kayak tadi ya, apabila waktu 22 menit itu telah selesai untuk subtes tertentu, misalnya matematika sudah lewat 20 menit, maka peserta tidak bisa kembali ke subtes tersebut. Artinya peserta tidak bisa kembali lagi meninjau soal-soal atau jawaban di subtes matematika. Teman-teman harus masuk ke subtes fisika atau ke kimia atau ke biologi. Nah ini yang disebut dengan blocking time. Nah terus kemudian bagaimana cara menghadapi blocking time, bagaimana cara menyiasati, bagaimana strategi menghadapi adanya sistem blocking time. Nah ini akan saya kupas beberapa tips dan tips supaya walaupun ada aturan blocking time, kita masih bisa optimal mengerjakan soal. Nah ini ya, waktu pengerjaan tes TPS dan TKA itu bersambung tanpa jeda. Karena bersambung ini butuh pengaturan waktu yang sangat rigid ya, yang sangat ketat dari kita sendiri ya. Sebagai peserta kita harus punya kalkulasi waktu, kalau bisa mungkin kalau diperbolehkan kita mungkin bawa stopwatch gitu ya untuk mengukur berapa waktu penyelesaian kita, karena jangan sampai waktu terus berjalan kita terlena pada soal tertentu ya. Oke. Saya sampaikan ini beberapa tips dan trik untuk menghadapi sistem blocking time. Yang pertama, berlatihlah mengerjakan soal-soal dengan durasi waktu yang sama dengan waktu real UTBK. Masih ada waktu 1 minggu. Dalam 1 hari teman-teman, buatlah setting waktu yang sama. Seperti yang tadi di setting waktunya tes real UTBK ya. 105 untuk TPS, 90 menit untuk TKA. Dalam durasi waktu itu coba teman-teman kerjakan soal-soal di tryout yang banyak beredar di media sosial ya, mungkin di buku-buku juga banyak ditawarkan soal tryout. Kerjakan itu real time. Dari situ teman-teman bisa mengukur dalam real time itu saya bisa menyelesaikan berapa soal, atau dalam real time itu saya harus mengestimasi satu soal harus selesai berapa menit. Karena dengan kita sering berlatih dengan real time seperti waktu yang telah diatur di tes sesungguhnya nanti, maka kita bisa mengukur kemampuan kita, daya cepat kita menjawab soal, strategi kita untuk mengatasi waktu yang hampir habis dan sebagainya. Ini sangat penting ya teman-teman. Yang kedua ini, teman-teman harus set waktu maksimal dalam mengerjakan setiap nomor soal. Artinya kalau tadi ya misalnya satu subtes 20 soal, jatah waktunya 22 menit, maka paling tidak teman-teman harus men-set, saya harus menyelesaikan satu soal maksimal 1 menit. Kalau nggak selesai tinggalkan. Saya ulangi ya, saya harus men-set waktu. Setiap soalnya itu maksimal 1 menit. Jika memang jatahnya adalah 22 menit atau mungkin 25 menit, ambil saja rata-rata satu soal itu saya set maksimal 1 menit. Ketika 1 menit terlampaui dan saya belum menemukan jawaban, maka saya harus bisa memutuskan apakah saya tinggal soal itu atau saya jawab sesuai dengan feeling saya. Kalau tidak,
kita akan kehabisan waktu dan kita tidak punya peluang untuk bergeser ke soal berikutnya, karena soal berikutnya juga batas waktunya juga sama 1 menit, sehingga kalau 1 menit itu habis di soal yang lain, maka soal yang berikutnya juga akan kehabisan waktu. Itu trik kedua ya. Yang ketiga, nah ini penting sekali, kadang-kadang kita terjebak pada situasi seperti ini. Jangan terpaku pada satu soal tertentu, segera tinggalkan jika batas waktu yang kalian set sudah habis ya. Untuk itu teman-teman, saran kami, saran kakak adalah pilih soal-soal yang menurut kalian sangat mudah dan butuh waktu kurang dari 1 menit. Karena kalau tidak, maka kita terjebak pada satu soal yang tidak bisa kita selesaikan, jawabannya tidak ketemu, ujung-ujungnya waktu kita habis, dan kita ketika bergeser ke soal berikutnya, waktu kita juga berkurang. Untuk itu, di video yang lalu setelah sudah saya sampaikan bahwasanya tidak semua soal itu harus terjawab. Benar ya. Teman-teman harus memperhatikan ini. Tidak semua soal harus dijawab. Maka jangan terpaku pada satu soal yang seolah-olah itu bisa, padahal itu memakan waktu lama. Tinggalkan saja. Pilih soal yang sekiranya teman-teman bisa, kebenarannya pasti, dan waktunya kurang dari 1 menit. Karena itu sangat penting supaya tidak terjebak pada soal-soal yang tidak cuma satu nomor, waktunya lebih dari 1 menit, itu sangat merugikan. Mendingan 1 menit bisa untuk menjawab 2 nomor atau 3 nomor soal yang mudah ya. Ini tips yang ketiga. Yang keempat, nah ini juga sangat pentingnya, hindari menumpuk soal untuk dijawab di akhir. Misalnya kan gini, waktunya katakanlah di set 20 menit. Ada satu soal belum dapat 1 menit, teman-teman belum menentukan jawaban, kemudian berpikir nanti saja di waktu yang saya sediakan di review, saya tinggalkan dulu, saya tak bergerak ke soalnya. Hindari itu. Segera, kalau bisa ya, segera ambil keputusan untuk dijawab atau tidak soal tersebut sebelum berpindah ke soal berikutnya. Jadi, misalnya nomor 1 gitu ya, kira-kira agak sulit gitu ya. Teman-teman ketika mengerjakan, waktu sudah berjalan setengah menit dan hampir 1 menit belum ketemu jawabannya, maka jangan pernah ditinggalkan tanpa ada keputusan. Misalnya, ini gimana ya, saya teruskan apa enggak ya, diputus saja, dijawab atau tidak. Kalau dijawab, ya pilih jawaban yang paling mendekati benar atau menurut feeling teman-teman benar, atau kalau nggak dijawab ya sudah, tinggalkan, beralih ke soal lain, karena waktu terus berjalan. Teman-teman tidak bisa kemudian berharap nanti akan kembali di waktu yang tersisa, karena belum tentu kita punya waktu sisa. Bisa saja kita terjebak untuk hal yang sama di soal berikutnya, sehingga kita nggak punya waktu sisa yang ujung-ujungnya di nomor-nomor yang seolah-olah tadi kita bisa jawab itu dan kita belum mengambil keputusan, kita belum jawab, ternyata waktu sudah habis, jatah waktu di sub itu sudah habis, kita nggak bisa kembali, dan ujung-ujungnya kita kehilangan soal itu yang seharusnya kita bisa jawab, ternyata kita belum ambil keputusan dengan cepat, kita tinggalkan dan pada akhirnya tidak terjawab. Itu kerugian yang sangat besar ya. Untuk itu, pada saat menemui satu soal, cepat dan waktunya hampir habis untuk jatah soal itu, cepat ambil keputusan, dijawab atau tidak ya, karena itu sangat berhubungan dengan waktu, jatah waktu di soal berikutnya. Nah, ini tips terakhir. Apabila masih ragu dengan jawaban di satu soal, sedangkan waktunya masih ada, maka teman-teman bisa menggunakan fitur menandai ragu-ragu pada soal tersebut. Dari penanda ragu-ragu itu, teman-teman nanti bisa lebih cepat soal ketika masih ada waktunya ya, teman-teman bisa lebih cepat untuk kembali ke soal itu, untuk melihat tanda yang masih ragu-ragu, sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan dengan cepat di waktu yang masih tersedia. Ini lebih baik daripada kemudian kita kita tinggalkan begitu saja tanpa ada penanda. Dengan adanya penanda ragu-ragu, maka teman-teman punya target, mana soal yang saya harus kembali cek ulang ketika waktu masih tersisa ya teman-teman. Saya ulangi, ketika waktu masih tersisa. Kalau waktu sudah habis ya sama saja, nggak berguna. Itu walaupun dikasih tanda ragu-ragu pun tidak bisa kita tinjau kembali, tidak bisa kita kembali, dan soal itu dianggap tidak terjawab karena kita tidak mengambil keputusan untuk menjawab di situ. Makanya 1, 2, 3, 4, 5 tips ini harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman praktekkan supaya waktu yang disediakan benar-benar kita manfaatkan dengan baik, dan waktu mengerjakan soal kita benar-benar bisa menghasilkan jawaban yang terbaik. Oke, mudah-mudahan ini membantu, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan bekal teman-teman untuk
bisa melakukan strategi dengan baik pada saat mengerjakan tes UTBK tahun 2021. Baik, teman-teman, persiapkan dengan baik ya untuk mendapatkan skor tinggi di SBMPTN tahun ini, tahun 2021. Waktu tinggal 1 minggu, usaha yang optimal, kerja yang maksimal, karena dengan usaha dan kerja optimal serta doa yang optimal, teman-teman punya peluang besar lolos di SBMPTN tahun 2021. Amin. Semoga berhasil. Sukses untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akan kupas tentang apa dokumen dan perlengkapan atau surat-surat yang wajib dibawa pada saat tes nanti. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.